Ya, akhirnya juga kita nonton The Running Man yang sekarang udah tayang di bioskop. Ini adalah film terbaru dari sutradara favorit gua adalah Edgar Wright yang bikin Last Night in Soho, Baby Driver, bahkan dia juga yang bikin cerita dari Ant-Man yang pertama. Ini film digendong oleh Glenn Powell juga, dia memerankan karakter dari Ben Richard yang ternyata menceritakan, New York di masa depan gitu, di mana di situ orang udah mulai susah cari kerja, banyak sekali para koruptor-koruptor di sana. Kok kita belum di masa depan, tapi kita udah berasa di masa depan ya kalau di Wakanda ini ya. Ceritanya berita di masa depan di mana karakter Ben Richard ini dipecat dari pekerjaannya gara-gara membela kebenaran temannya yang benar dan akhirnya itu menyebabkan anaknya, susah untuk beli susu gitu, susah juga untuk beli obat, kebetulan anaknya lagi sakit sehingga dia nekat untuk ikut acara, reality show yang benar-benar kayak acara beneran. Kalau mati beneran itu namanya adalah Running Man, bukan Running Man versi Korea ya, tapi ini lebih ke Running Man versi reality show masa depan yang berdarah-darah, meledak, dan ini cerita dari game itu di mana ada 3 orang gitu ya, di mana nanti satu grup ini bakal dikejar sama sang hunter-nya, di mana dia kalau ketahuan akan dibunuh gitu. Bahkan orang-orang warga sekitar itu pun kalau ngelihat boleh dipoto, dilaporkan dia di mana, mungkin dapat hadiah gitu. Dan akhirnya di sini 3 orang itu harus survive. Kalau bertahan selama 30 hari, maka dia akan mendapatkan hadiah yang sangat-sangat besar dan itu belum ada yang berhasil sampai 30 hari dan disinilah tantangan yang akan dihadapi oleh Ben Richard. Dan ceritanya juga benar-benar relate lah, mulai dari manipulasi media, orang kaya yang berkuasa, orang-orang yang atas di balik media yang mempermainkan orang-orang susah itu kan beneran ada di dunia nyata gitu kalau kalian mau tahu gitu. Dan di sini adalah sang villain utamanya adalah The Network, di mana di sini ada Dan Killian kalau nggak salah ya. Itu yang menjadi produser ataupun orang di balik acara Running Man ini, plus juga ada pembawa acaranya gitu, Pak. Ini juga sebenarnya pernah ya, The Running Man itu pernah dibikin di tahun 1987, di mana ini aktor utamanya adalah Arnold Schwarzenegger, di mana di film itu juga mengadaptasi cerita yang sama gitu. Oh ya, by the way, The Running Man ini mengadaptasi novel dari Stephen King, ketika namanya kala itu masih nama samaran itu Richard Bateman, di mana itu kan rilis juga tahun 80-an gitu, dan udah pernah juga dibikin filmnya gitu. Dan setelah gua compare, gua udah nonton juga 87 dan sekarang nonton yang ini, ada banyak perbedaan guys, terutama yang paling mencolok menurut gua adalah kalau di film 1987 itu kan lebih ke heroiknya gitu, meledak sana sini, bombardir, bom kayak berasa nonton Rambo kayak gitu ya. Dan kalau di sini tuh lebih relate dan menurut gua lebih dekat dengan cerita di dalam novelnya, di mana dalam novelnya ya menceritakan kekacauan di masa depan, isu-isu sosialnya itu benar-benar kayak, diangkat lebih dalam lagi, kesusahannya itu lebih dapet lah untuk di Running Man tahun 2025 ini. Dan kalau di tahun 87 itu kan juga perbedaan paling mencolok itu kebanyakan aksinya itu di dalam ruangan gitu loh, gitu, dalam ruangan-ruangan. Tapi kalau yang ini, itu kebanyakan di luar, bahkan di kota-kota, kayak gue jadi inget film John Wick gitu kan, The High Table gitu, lagi ngejar-ngejar kemana itu kayak bener-bener kayak John Wick gitu, tapi di sini lebih banyak, bercandanya gitu. Nah, ini sebenarnya ada plus minus bercandanya, komedi gitu. Ala-ala Edgar Wright lah ya, ada beberapa bercanda-bercanda kayak Baby Driver atau enggak di Ant-Man gitu. Itu, bercandanya kayak gitu, di beberapa titik renyah gitu, tapi di satu titik kita lagi tegang, dikasih bercanda ya kaget gitu, kok kayak gini gitu. Tapi secara keseluruhan, ini bisa gua klasifikasikan sebagai film popcorn movie juga sih, nggak yang jelek, tapi memang ya ini film yang ringan, tapi dengan kualitas, sinematografi, scoring yang menawan, ala-ala film festival kayak gitu, tapi dengan cerita ya kayak gini, pattern-nya santai, mudah dinikmati ya. Kalau teman-teman capek pengen nonton yang ringan-ringan aja, gue sarankan Running Man sih menurut gue gitu. Dan juga aktor utamanya Glenn Powell sebagai Ben Richard di sini juga cukup berhasil menggendong karakter ini. Ya terlihat sangat believable memerankan karakternya dan believable untuk menjadi pemenang utama gitu. Dan kita nggak usah ngomongin spoiler-spoiler dan sebagainya karena udah tahu dia karakter utamanya pasti dia menang gitu ya. Ini kan waktunya kurang lebih lama 30 menit dibandingkan film yang 1987 itu kan. Ada plus minus sebenarnya. Kita ya satu di posisi positif, kita bisa lihat eksplorasi cerita lebih dalam lagi, lebih luas lah gitu. Mulai dari teknologi-teknologi masa kini yang relate dengan kayak grading-grading yang ke tahun 80-an, tapi dengan cerita-cerita, properti-properti yang kekinian mulai dari AI, mobil listrik, kemudian juga beberapa kereta-kereta kayak gitu cepat yang, benar-benar relate dengan era-era sekarang dan masa depan, tapi tetap mereka berpegang teguh dengan cerita 80-annya, gue cukup suka gitu. Tapi memang dengan waktu yang lebih panjang 30 menit ada beberapa bumerang yang bikin gue merasa
ada beberapa hal yang menurut gue film ini kelamaan. Jadi proses dia kejar-kejar itu kelamaan, tapi di satu sisi was nggak dijelasin gitu. Di satu sisi menurut gue dari awal di babak kedua lah, dan babak satu itu kan menceritakan bagaimana awal landasan dasar dari cerita film ini, tapi di babak kedua udah mulai nih intensitasnya tinggi, di mana sang karakter utama akan dikejar oleh para pemburu-pemburu ini dan dia berlari. Awal-awal mungkin di 1 minggu pertama kita agak deg-degan, minggu kedua deg-degan, tapi udah masuk ke minggu ketiga, minggu keempat itu mulai gak jelas nih ceritanya gitu, di arahnya mau kemana gitu, di mana kita berharap dia bener-bener tegang, intensitasnya tinggi, tapi gara-gara fenomena-fenomena rekayasa AI ini, gue merasa gue gak tahu teman-teman udah nonton, kan tiba-tiba ini kan misalnya dia ngomong kayak gini, "Aku benci kamu," tiba-tiba diedit AI sama dia, "Aku sangat cinta sama kamu," ya intinya kayak gitu lah, buat teman-teman yang nonton mungkin cukup ngerti. Itu jujur AI kayak gini tuh bikin kita penonton gagal fokus gitu ya. Ciri khas dari Edgar Wright sebenarnya, ada salah satu juga meskipun gue suka dengan sutradara ini, tapi menurut gue kelemahan dari Edgar Wright mulai dari ya Last Night in Soho pun kayak gitu, di mana ritme-ritme di awal dibangun udah intensitasnya tinggi kayak gitu, misterius, kayak tiba-tiba pas di akhir dia punya pemikirannya sendiri aja, tiba-tiba kayak gini juga dari loncat kayak gitu supranatural, misalnya kalau Last Night in Soho gitu kan, gimana tiba-tiba berdarah gore berapi-api di akhir ending, nah kayak gitu juga yang dilakukan, di mana ending dari Running Man ini menurut gue agak kabur dan ngegantung gitu. Kalau ngegantungnya cliffhanger untuk bikin Running Man kedua oke, tapi ini kayak, "Hah? Kayak gini doang?" Gitu, dan apalagi muncul karena kayak, teoritis-teoritis yang muncul pakai green screen muncul. Kalian pikir ini dia mati beneran bla 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 gitu, kayak, agak gimana gitu. Menurut gua secara keseluruhan sebenarnya gue suka ya dengan sama film ini, tapi entah ya lagi-lagi ya menurut gua di bagian ending itu menurut gua konklusinya itu kurang dapet kayak gitu gitu. Meskipun gue cukup suka dibandingkan tahun 87 yang terlalu heroik menang langsung kelihatan gitu, tapi ya gini tuh terlalu bikin kabur. Untuk chemistry antar karakter nggak banyak chemistry yang bisa kita dapat, paling chemistry antara si Ben Richards sama istrinya sama anaknya aja pas dia dari kaos kaki merah itu dapat banget. Nah, tapi yang gue sayangkan adalah aktor sekelas Josh Brolin di sini eksplorasi cerita dia belum terlalu banyak, meskipun sekitarnya ada muncul sebagai sang dalang utama, tapi gue merasa eksplorasinya kurang dapet gitu. Justru yang gue bener-bener kayak puji-puji banget di sini adalah penampilan dari Colman Domingo sebagai Bobby T. Dia sebagai pembawa acara di sana. Kalau di film 87 kalau nggak salah itu kan pembawa acaranya yang menjadi main villain-nya kan. Kalau di sini nggak, justru si Dan Killian itu, si yang diperankan oleh James Brolin yang menjadi orang yang dibalik main villain-nya gitu, kayak bener-bener kayak otak dari semuanya itu. Tapi di sini gue merasa seneng eksplorasi dari Bobby T itu, tapi karakter Bobby T agak kurang. Padahal dia karismanya sebagai bos lo dapet, tapi gue merasa memang sutradara terlalu memfokuskan ke karakter utama aja seperti kayak Ben Richard ini, dan gue berharap sebenarnya setiap karakter punya porsinya masing-masing gitu, dan akhirnya belum lagi kita cerita tentang beberapa cerita-cerita dari pemburunya gitu. Kalau pemburu gak masalah ya, apalagi pemburu utamanya yang dibilang dia yang menyelesaikan mampu sanggup 29 hari yang terlama gitu, cukup suka, tapi di endingnya aja gue merasa mulai kejar-kejar udah cakep, intens gitu. Apalagi teman-teman udah biasa nonton universe-nya John Wick, ini berasa kurang sih. Tapi lagi-lagi memang gue 50-50 ya, sebagai film popcorn movie ya teman-teman jangan terlalu banyak untuk memahami kenapa harus kayak gini logikanya. Jadi teman-teman kalau ngikutin alurnya nggak usah mikirin logika. Gue percaya kalian teman-teman bisa nikmatin, film ini gitu ya, kayak don't try to understand ya, just watch it, dah selesai, udah nonton, itu udah selesai, beres gitu. Gue cukup merasa film ini cukup memuaskan gitu. Dari gue yang paling gue suka adalah dari scoring, sinematografinya, landscape kotanya gue cukup suka gitu, development karakternya ya gue cukup suka juga, tapi memang eksplorasi di babak ketiga aja yang gue merasa di sini agak gimana gitu. Tapi secara kesimpulan film ini sangat layak untuk dinikmati, tapi memang disayangkan aja film ini harusnya dengan durasi segitu tuh harus lebih pendek lagi, dipadetin lagi ceritanya dan membuat dialognya lebih tajam lagi, sehingga bikin film ini sekarang kesimpulannya adalah film yang bagus tapi nggak yang luar biasa. Dan gue memberikan skor untuk film ini ada di angka 75 dari 100. So thank you buat teman-teman udah ngasih review kita kali ini. Kalau kalian belum subscribe jangan lupa dulu tadinya cara subscribe. Sampai jumpa di video review. Slide.